Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftaul Hidayat Sayani, nomor NIM 1261032032246. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya dengan judul Eksistensi Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional. Yang pertama yaitu pengertian peraturan daerah. Ketika kita membahas kedudukan peraturan daerah sebagai produk hukum daerah dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, maka yang patut dipahami secara konsepsional adalah bahwa peraturan daerah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Perlu kita ketahui apakah peraturan daerah itu sendiri sebagai produk hukum daerah, lalu apakah ada jenis peraturan daerah lain yang juga jenis peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan peraturan daerah yaitu bahwa peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini, peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas bagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu fungsi peraturan daerah. Peraturan daerah mempunyai fungsi yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Pengertian peraturan perundang-undangan secara otentik dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut, diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dirilis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, azas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dianggap telah ditentukan dan diatur secara tumpang tindih, baik peraturan yang berasal dari masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Berikut ini adalah kerangka landasan pelaksanaan pembangunan bagi kepastian-kepastian tata kehidupan masyarakat dan dinamika pengembangannya, sehingga dapat memberikan pengetahuan sebagai pelaksanaan tugas di bidang hukum tentang a. norma-norma hukum dan tata urutan atau hierarkinya, b. lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, c. lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang perundang-undangan, d. tata susunan norma-norma hukum negara Republik Indonesia, e. jenis atau perundang-undangan beserta dasar hukumnya, f. asas-asas dan syarat-syarat secara landasan hukumnya, g. pengundangan dan pengumumannya, h. teknik perundangan dan proses pembentukannya. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dalam sistem hukum nasional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan masyarakat akan memacu perkembangan hukum sejalan dengan kepentingan negara dan pembangunan hukum secara nasional, termasuk Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang dapat menjamin perlindungan
hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Hukum sendiri dipandang sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat sehingga menjadikan hukum tidaklah menjadi otonom, karena kedudukannya saling berhubungan dengan sektor kehidupan lainnya dalam masyarakat. Hukum yang memiliki dinamika harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Politik hukum akan menjadikan terjadinya dinamika, karena hukum diarahkan pada iur constituendo sebagai hukum yang seharusnya berlaku. Politik hukum merupakan perakiraan yang dapat diperkirakan untuk dapat mencerminkan upaya mewujudkan secara konkret bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Bagian substansial dari politik hukum terletak pada teknik-teknik perundangan yang membutuhkan penguasaan di bidang-bidang di dalam sistem hukum itu sendiri, sehingga menjadikan sebagai satu sistem hukum sebagai kesatuan tata hukum bukan hanya semata-mata sebagai bentuk koordinasi, berdiri sejajar atau sederajat, melainkan berkaitan dan norma-norma dalam tingkatan yang berbeda. Namun, demikian terbangunnya sistem hukum Indonesia adalah berdasarkan cita hukum yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi proses legislasi maupun praktik hukum. Dalam sistem hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bidang dari kesatuan dari semua elemen sistem hukum yang saling menunjang dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berlaku di Indonesia. Adanya tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam membentukkan peraturan perundang-undangan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, serta pengundangan yang merupakan langkah-langkah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sebagai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seperti pembahasan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, atau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 hingga peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau Lembaga Negara tahun 2014 Nomor 7 tambahan lembaran Nomor 5495. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.